Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu para pendidik yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, di kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang perbandingan antara pendidik pertama dari kalangan umat ini, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pendidikan yang dilakukan oleh mayoritas orang tua atau para guru saat ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan terbaik untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah itu keteladanan yang baik. Nah, keteladanan Rasul itu mencakup semua sisi-sisi kehidupan. Ya. Teladan yang baik dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dan semuanya termasuk dalam perkara pendidikan. Terlebih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai seorang pengajar. Ya. Ditegaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau innama bu'ithu mu'alliman muyassira. Sesungguhnya aku diutus sebagai mu'allim, orang yang mengajari dan orang yang memudahkan urusan. Ya. Di beberapa ayat Allah Ta'ala juga menyebutkan bahwa para rasul itu diutus untuk mengajari kaumnya tentang Alkitab wal Hikmah. Maka sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim untuk kembali mencontoh, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak-anak kita. Nah, kemudian kita lihat perbandingan yang pertama, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam dengan berbagai tugas dan kesibukan yang luar biasa tetap memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kecil, ya, berupa bermain, bercanda, ya, bersenang-senang, ya, mendengar keluhan mereka, memperhatikan apa yang diucapkan oleh anak-anak kecil. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Beliau memenuhi kebutuhan kejiwaan anak-anak kecil. Ya, dengan tadi apa? Memberikan waktu untuk bermain dengan mereka, bercanda dengan mereka. Ya. Pada suatu hari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam
sedang berkhutbah. Ya, khutbah Jumat di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tiba-tiba datang Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, cucu beliau, ya, datang ke masjid. Dan beliau ketika melihat kedua cucunya datang, beliau pun turun dari mimbar menyambut kedatangan cucunya, kemudian menggendongnya. Satu, beliau naik kembali ke atas mimbar dan meletakkan kedua cucu di samping beliau. Ya. Kemudian dari sini kita bisa melihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sesibuk apapun, sebanyak apapun tugas yang beliau jalani, tetap memberikan waktu untuk anak-anaknya, untuk anak-anak kecil. Ya. Bahkan beliau pernah memberikan waktu yang cukup panjang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Aisyah ya awal menjadi istri beliau, ketika itu masih kecil, ya, Aisyah sendiri menceritakan bahwa satu hari beliau menutupi diriku dengan selendangnya. Ketika aku melihat permainan orang-orang Habasyah di halaman masjid. Ya. Dan beliau lakukan itu sampai aku sendiri yang merasa bosan. Ya, jadi beliau ketika memberikan kesenangan kepada anak-anak kecil, beliau tidak membatasi dengan waktu, tapi dibiarkan anak itu sampai puas dengan kesenangannya. Ya, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengucapkan kalimat yang sangat indah. Ya, faqduru qadral jariyah al haditsati sin al harisati alal lagwi. Maka hendaknya kalian mengukur anak-anak kecil itu dengan ukuran sebagai anak kecil. Usianya yang masih sangat muda, masih senang dengan bermain-main. Nah, ini banyak terjadi kesalahan Bapak Ibu yang saya muliakan, di mana kebanyakan orang tua dengan alasan kesibukan, dengan alasan pekerjaan, mereka melalaikan anak-anaknya. Ya, dengan alasan masak, dengan alasan sedang bicara, ya, sedang ada tamu, sedang ngobrol, ya. Kalau hari ini mungkin kita bisa melihat bagaimana orang tua lebih mengutamakan HP-nya daripada anaknya. Ya. Sehingga seakan-akan anak itu sesuatu yang tidak berharga. Sehingga pernah ada cerita ya, ketika anak-anak TK itu ditanya oleh gurunya, kamu cita-citanya mau jadi apa? Ada yang bilang aku jadi dokter, aku jadi ini, jadi ini. Tapi ada satu anak yang ketika ditanya cita-citamu jadi apa? Aku pengen jadi HP. Kenapa? Ya karena bapakku dan ibuku sangat sayang banget dengan HP-nya. Kemana-mana dibawa, ya, bangun tidur yang dilihat HP-nya, mau tidur yang dibawa HP-nya. Ya, sedangkan aku nggak pernah ada perhatian. Maka mari Bapak Ibu yang saya muliakan, para pendidik yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, coba kita bandingkan diri kita. Apakah kesibukan kita mengalahkan kesibukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah pekerjaan kita, tugas kita mengalahkan pekerjaan dan tugas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga menjadikan kita tidak sempat untuk bermain dengan anak-anak, tidak sempat untuk mendengarkan curahan hati anak-anak, tidak sempat untuk jalan-jalan dengan anak-anak. Tidak ada waktu katanya. Maka Bapak Ibu kembali. Di awal pertemuan kita sudah sampaikan bahwa anak adalah
buah hati kita, permata hati kita, yang katanya merupakan harta yang paling berharga. Tapi pada kenyataannya banyak orang tua yang menyia-nyiakan anaknya. Ya, lebih mengutamakan pekerjaannya, lebih mengutamakan pembicaraan dengan orang lain. Maka ini hal yang harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai nanti kita lalai dari anak-anak kita. Ini perbandingan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dapati bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menghukum, tidak mencela anak-anak, tidak mencaci maki anak-anak atas kekurangan atau kesalahan yang mereka lakukan. Ya. Bahkan beliau bercanda dengan anak-anak itu. Seperti yang dikisahkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau cerita bahwa satu hari Rasulullah mengutus dirinya untuk satu keperluan. Maka saya berkata kepada Rasul, wallahi la adhab. Demi Allah saya tidak akan berangkat. Tetapi dalam hatiku, aku tetap berniat untuk berangkat. Ya, memenuhi perintah Rasul. Tapi beliau berani mengatakan kepada Rasul, demi Allah saya nggak berangkat. Gitu loh. Maka aku pun pergi meninggalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga aku melewati anak-anak kecil yang sedang bermain. Ya, bermain di pasar. Maka aku pun di situ. Tiba-tiba Rasul itu memegang tengkokku dari belakang. Ya. Maka kata Anas, aku pun melihat kepada beliau. Dan beliau tertawa. Rasul tertawa. Kemudian beliau mengatakan, ya Unais, adhabta haitsu amartuka. Wahai Unais, wahai Anas, apakah engkau telah pergi melaksanakan perintahku tadi? Maka saya menjawab, iya, saya telah berangkat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan Bapak Ibu, para pendidik yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berinteraksi dengan anak-anak. Ya. Beliau tidak marah ketika Anas membantah dengan ucapan, demi Allah saya tidak akan berangkat. Ya. Karena beliau paham betul tentang tabiat anak-anak itu seperti apa. Ini yang sering tidak dipahami oleh orang tua. Tidak memahami tahap perkembangan dan kekhususan yang ada pada setiap tahap perkembangan anak. Kemudian dari sudut lain kita lihat bagaimana Anas kok sampai berani ngomong seperti itu kepada Rasulullah. Ini karena beliau Anas radhiyallahu anhu yakin betul bahwa Rasul tidak akan marah kepadanya. Bandingkan Bapak Ibu dengan kebanyakan orang tua pada hari ini. Ya, di mana kebanyakan orang tua itu memperlakukan anaknya dengan perlakuan yang kasar. Dengan sikap yang keras. Ya, ketika anak tidak memenuhi keinginan orang tuanya, ya dia biasanya langsung dimarahi. Orang tua langsung teriak, langsung mencela, mencaci maki, ya, bahkan memberikan ancaman dan hukuman dan yang lainnya dari cara-cara kekerasan dan kekasaran. Ya, jadi sepertinya tidak ada kamus kata maaf, kata toleransi
ya pada mereka. Tidak ada istilah diskusi, pembahasan, itu tidak ada pada kebanyakan orang tua hari ini. Ya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, mestinya sekali lagi kita harus kembali mencontoh, meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat sekali lagi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggap penyelisihan Anas itu sebagai bentuk pelecehan terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ya beliau memahami ini adalah tabiat anak-anak yang ya mungkin sering bercanda dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terus istiqamah, terus mendapatkan taufik, sehingga diharapkan kita bisa mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.